Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bang Dodoy. Kali ini di channel ini kita akan membahas tentang perbedaan mengenai count, konta, count blank, count if, dan juga count ifs. Apa sih beda-bedanya dari count tersebut? Kita akan bahas satu persatu. Oke, kita mulai dari count ya. Di sini kita udah ada contohnya, nanti hasilnya 7, 8, 3, 4, dan 2. Nah, oke, kita mulai dari count. Di sini saya akan coba menggunakan rumus sama dengan, formula sama dengan, kemudian lalu saya ketik count, saya tab, saya drag di sini, saya blok semuanya sampai dengan 10, kurung, lalu enter. Maka hasilnya 7. Lalu apa maksudnya ini? Maksudnya yaitu 7 itu adalah, kita lihat di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. 7 itu adalah nilai yang kuning. Maksudnya apa sih? Jadi yang number atau nilai bilangan count itulah yang dihitung, sedangkan huruf atau karakter dia tidak dihitung. Contoh 7 ini kita ganti menjadi angka atau number, maka di angka 7 ini akan berubah menjadi 8 apabila kita enter yang ini. Kita coba ya. Nah, seperti ini. Tapi apabila kita kembalikan lagi 7, kembali lagi, misal 8 ini kita ganti ke 8, berkurang seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan count. Jadi count itu menghitung jumlah dari suatu sel yang telah kita blok, dan di sel tersebut terdapat sebuah nilai number atau sebuah angka. Oke, ini yang pertama. Yang kedua di sini yaitu konta. Nah, apa bedanya count dan konta? Kita coba cek. Langsung aja kita praktek ya. Oke, konta. Kita langsung aja dengan formulanya sama dengan konta. Ada nih di sini, langsung aja kita tab. Oke, langsung kita blok kembali. Oke, tutup kurung, kemudian enter. 7. Nah, 7 lagi kan? Apa sih maksudnya? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini jadi yang blank ini tidak dihitung. Kalau tadi count itu yang dihitung hanya angka, sedangkan konta yang dihitung bukan hanya angka tetapi karakter gitu. Jadi seperti 6, dia tetap dihitung. Tuh, misalnya di sini kita tambah 8, menambah, kita ganti menjadi angka 8, nambah juga. Kalau kita hapus, berkurang. 9 kita hapus, berkurang. Itulah konta, yang mana konta berfungsi untuk menghitung suatu yang tidak blank, atau di sini kita bisa sebut ada karakter dan juga number, seperti itu. Oke, yang ketiga itu count blank. Apa sih count blank itu? Oke, count sudah kita coba, konta sudah kita coba, sekarang kita akan mencoba count blank. Oke, kita count blank, sheetnya, kemudian sama dengan count blank. Saya rasa sih kalian sudah pasti bisa menebaknya ya di sini dari namanya saja count blank. Oke, langsung aja kita upload. Sorry, sampai bawah. Saya ulang. Oke, tutup kurung, enter. Nah, 3 maksudnya apa sih 3 itu?
3 itu count blank yang nggak diisi. Nah ini yang kuning nih. Oke, kalau ada satu ya satunya itu nggak dihitung. Misal saya hapus, maka akan berubah jadi 4. Nah saya hapus lagi, akan berubah jadi 5. Nah ini saya tambah misalnya di sini 4, akan bertambah pasti. Nah akan berkurang. Kenapa? Karena yang dihitung hanyalah yang blanknya saja, 1 2 3 4. Kalau di sini saya tambah misalnya 3, pasti berkurang di sininya. Enter ya. Nah itulah count blank. Sudah jelas ya sampai dengan sini. Nah sekarang kita akan belajar yang selanjutnya, itu count blank, yaitu count if. Oke, kita buka count if di sini sheetnya. Oke, count if di sini kita masukkan saja langsung rumusnya sama dengan count if. Kita tab. Di sini ada 2 ya, ada ifs dan if. Kita yang atasnya aja if tanpa s. Kita tab langsung, kita blok semuanya. Nah seperti ini. Kemudian kita titik koma ya di sini. Kalau di kalian ada yang koma ya koma, titik koma ngikutin yang di sini ya. Lalu kita masukkan kriterianya. Misalnya saya masukkan di sini menggunakan ini ya, kutip 2. Di sini saya ketikkan buku, kutip 2 lagi, lalu tutup kurung, enter. Ada 4. Nah apa yang dimaksud dengan 4 ini? Kita tadi di sini menulis buku, berarti hanya buku saja yang dihitung. Itulah count if. Oke, buku yang berapa? 1 2 3 4. Apabila spidol saya ganti buku, maka dia akan bertambah menjadi 5. Oke, saya Ctrl Z ya. Sekarang bukunya saya ganti, misalnya saya ganti jadi apa yang ada di sini, pensil misalnya, pensil. Harus sama ya tulisannya, pensil dengan di sini. Kalau nggak sama dia tidak akan terhitung. Saya enter 2. Ada berapa pensil? 1 2 gitu. Sekarang saya ubah S-nya jadi C. Benar nggak apa yang saya bilang tadi? Kalau berbeda satu huruf aja maka tidak akan muncul hasil. Benar, 0. Jadi supaya membuktikan, yaitu huruf di sini berpengaruh dengan yang kita blok. Nah contoh lagi, misalnya di sini ada spidol. Ada berapa nih, kita pengen tahu spidol. Nah 3. Nah jadi fungsi rumus ini, apabila kita mempunyai baris banyak, kolom banyak, itu dengan menggunakan count if, lalu kita ketik buku dengan count if tersebut, kita jadi tahu ada berapa buku dalam kolom tersebut begitu. Lalu ada yang namanya di sini count if, lalu count ifs. Apa sih bedanya? Kita langsung praktek aja biar lebih paham. Langsung ke sheetnya. Oke, langsung saja formulanya dengan count if. Jangan salah ya, tadi kita pilih yang atas ini, sekarang kita pilih yang bawah. Kita tab saja, lalu kita pilih kriterianya di sini. Oke, lalu di sini karena disuruh titik koma, lalu di sini kita kutip 2. Kita coba yang kuning itu IPA ya, ini yang kuning IPA 2, ada 2 nih. Oke, lalu kita ketik lagi. Sebenarnya ada 3 sini IPA, tapi kita lihat ini maksudnya apa sih, kuning cuma 2, IPA nya sedang dikuningin. Oke, kita titik koma lagi, kriteria range yang kedua kita blok lagi, titik koma lagi, kemudian kita ini titik 2 sama dengan 7, titik 2 tutup kurung, enter. Nah di sini IPA cuma ada 1. Maksudnya apa nih? IPA itu 1. Kita lihat ya di sini.
oh ternyata IPA itu 1 karena kita hanya membuat ngeblok itu hanya sampai sini, jangan ini tidak. Oke, kita ubah caranya gimana, langsung aja yang ini kita tarik aja yang birunya. Oke, ini kita tarik birunya sampai bawah. Nah, kita enter, masih value. Nah, yang ini nih, tarik ini sampai sini, kita enter, maka hasilnya 2. Seperti itu. Lalu di sini ada IPA angka 9, lebih dari 7 dong. Kita ganti aja, misalnya di sini lebih dari 7, maka harusnya adanya 1 karena lebih dari 7. Oke, atau kita mau ganti nih, misalnya ini IPA tetap, lalu ini sama dengan 9, sama dengan 8 MTK deh, kita coba sama dengan 8 ya. Lalu di sini kita ganti MTK, kita enter saja kawan-kawan. Nah, 1 kita lihat MTK ada berapa, yang 8 yang 1 ya nih, sedangkan yang ini 7. Kalau kita ganti lebih dari 5, kita enter, ada 2, benar 8 dan 7 lebih dari 5. Seperti itu kawan-kawan. Nah, tadi kan kita kesalahan ini ya, di sini ininya tuh agak susah kan, gimana sih caranya biar kita bloknya lebih mudah ya, sampai menemukan logonya yang misalnya di sini kita, atau kita ulang lagi gini, nggak mau dia, agak sulit ya. Nah, ini kita bisa kita hapus, misalnya di sini 12 D berapa sini sampai sini, oh di sampai sini D11, kalau sampai sini 12, ini kan D ya kan, sampai sini D12. Kalau agak susah ya tinggal kita aja jadi ngeblok. Kalau kita hapus lagi, misalnya sampai sini nih, ini enggak, ini kan 11, ini D, ya udah ini tinggal jadi D11. Seperti itu. Begitu juga yang ini warna ini mewakili ya, kalau warna ini merah maka yang diblok merah, biru yang diblok biru, seperti itu. Misalnya ini 12, kita ganti jadi 11, maka di sampai sini kita ganti, misalnya ini 10, ininya E10, kita ganti 10. Seperti itu, sangat mudah. Nah, karena di sini kita agak bingung ya dari awal, kita awal aja karena tadi salah, kita dari di sini kita perbaiki, kita ulang aja sampai, nah ini kita tap saja, lalu sini kita tarik sampai IPA, koma, kemudian 2 IPA titik 2 koma kembali, lalu ini kita blok lagi, koma lagi titik 2 sama dengan 7 kurung, jangan lupa ya, maka hasilnya 2. Itulah CONIF. Jadi perbedaannya apa antara CONIF dengan CONIF? Perbedaannya kalau CONIF itu kita bisa lebih dari 1 kriterianya, sedangkan CONIF hanya 1. Contoh buku ya buku saja. Kalau CONIF di sini IPA dengan nilainya, gitu, mata pelajaran dengan nilainya, seperti itu. Oke, kita ambil kesimpulannya. Di sini kita mempelajari tentang CON, perbedaan CON, konta, CONBLANK, CONIF, dan CONIFs. Di sini perbedaannya sangat jelas sekali. Di sini saya sudah warnakan warna kuningnya, perbedaan-perbedaan. Di sini ada 7, kenapa? Karena kuningnya ada 7 dan yang dihitung dari CON hanyalah number, sedangkan konta yang dihitung number dan karakter. Di sini ya kan, yang blank seperti ini tidak terhitung. Itulah perbedaan CON dengan konta. Lalu dengan CONBLANK, kita kalau mau menghitung yang blank doang nih, nggak diisi, ini dengan CONBLANK namanya saja sudah CONBLANK, menghitung nilai yang blank. Sedangkan CONIF menghitung nilai berdasarkan
yang kita inginkan, tapi hanya satu kriteria. Contoh buku ya, buku spidol ya spidol, seperti itu. Sedangkan CONIPS itu lebih dari satu kriteria. Contoh ada IPA dan juga nilai. Jadi dibandingkan antara IPA dengan nilai. Kalau di CONIPS hanya satu buku saja atau 10 saja. Cuman kalau CONIPS dia diperbandingkan gitu. Kalau ada lagi nambah satu lagi, misalnya apa, bisa seperti itu. Baik kawan-kawan semuanya, itulah penjelasan dari saya perbedaan dari kontan, konblank, CONIPS, dan CONIPS. Semoga dengan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa terus tonton channel kami yaitu Bang Dodoy. Jangan lupa di subscribe, lalu klik tombol loncengnya dan ikuti terus. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.